Dari masa kecil yang penuh perjuangan, hingga langkah-langkah yang mengubah sejarah dunia. Mereka bukan hanya dikenal karena karya, tapi karena kisah di balik setiap keputusan yang mereka ambil. Setiap nama besar menyimpan perjalanan yang luar biasa. Apakah kamu penasaran? Mari kita telusuri kisahnya. Bill Gates lahir pada 28 Oktober 1995 di Seattle, Washington, Amerika Serikat. Nama lengkapnya adalah William Henry Gates III. Ia berasal dari keluarga yang cukup berada dan berpendidikan tinggi. Ayahnya William H. Gates Sr. adalah seorang pengacara terkenal, sedangkan ibunya, Mary Maxwell Gates, pernah bekerja di dunia pendidikan dan juga aktif di berbagai organisasi sosial. Sejak kecil, Bill dikenal sebagai anak yang cerdas dan sangat ingin tahu. Ia suka sekali membaca buku. Hampir semua jenis buku dibacanya, mulai dari buku sains, sejarah, hingga ensiklopedia. Menurut cerita, ketika teman-temannya sibuk bermain di luar rumah, Bill bisa duduk berjam-jam hanya untuk membaca. Ia selalu ingin tahu bagaimana sesuatu bisa bekerja. Orang tuanya awalnya mengira Bill akan menjadi pengacara seperti ayahnya, karena ia juga pandai berbicara dan berargumen. Tapi ternyata, Bill lebih tertarik pada hal-hal yang berhubungan dengan logika dan teknologi. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan minat pada angka, teka-teki, dan cara kerja mesin. Bill tumbuh di lingkungan yang mendukungnya untuk belajar. Orang tuanya tidak memaksa, tapi selalu mendorong anak-anak mereka untuk berpikir mandiri dan berani mencoba hal baru. Keluarga mereka sering makan malam bersama sambil berdiskusi tentang banyak hal, dari politik sampai sains. Dari kebiasaan itulah, Bill belajar untuk berpikir kritis dan berani mengemukakan pendapat. Ketika usianya sekitar 11 atau 12 tahun, Bill mulai menunjukkan rasa bosan di sekolah karena pelajaran terasa terlalu mudah. Ia bukan anak nakal, tapi ia suka menantang guru dengan pertanyaan-pertanyaan sulit. Akhirnya, orang tuanya memutuskan untuk memindahkannya ke Lakeside School, sebuah sekolah swasta yang terkenal memiliki sistem pendidikan yang lebih terbuka dan menantang. Keputusan itu menjadi salah satu titik penting dalam hidupnya. Di sekolah baru itulah, Bill pertama kali bertemu dengan komputer. Benda yang nantinya akan mengubah hidupnya dan bahkan mengubah dunia. Saat belajar di Lakeside School, Bill Gates menemukan hal yang akan mengubah hidupnya selamanya, komputer. Pada waktu itu komputer bukanlah benda yang umum seperti sekarang. Komputer masih besar, mahal, dan biasanya hanya dimiliki oleh universitas atau perusahaan besar. Tapi Lakeside School termasuk sekolah yang cukup maju. Mereka berhasil membeli komputer melalui sumbangan dari orang tua murid. Komputer yang ada di sekolahnya bernama Teletype Model 33 ASR dan terhubung ke komputer besar, mainframe, di tempat lain. Waktu itu, komputer tidak punya layar seperti sekarang. Semua perintah diketik lewat mesin ketik dan hasilnya keluar di kertas. Tapi bagi Bill, itu terasa sangat ajaib. Ia bisa menulis perintah, dan mesin itu menjawab. Sejak pertama kali mencobanya, Bill langsung jatuh cinta pada komputer. Bersama beberapa temannya, salah satunya Paul Allen, yang kelak menjadi sahabat sekaligus rekan bisnisnya. Bill mulai menghabiskan waktu berjam-jam di ruang komputer. Mereka belajar sendiri cara membuat program, software, meskipun belum ada guru yang mengajarkannya. Mereka bereksperimen, mencoba-coba perintah, dan belajar dari kesalahan. Bill sangat cepat menguasai bahasa pemrograman BASIC, salah satu bahasa komputer yang populer pada masa itu. Ia bahkan sampai rela tidak keluar bermain atau menonton TV demi menghabiskan waktu di depan komputer. Kadang ia dan Paul bahkan datang ke sekolah lebih awal atau pulang lebih malam hanya untuk bisa menggunakan komputer lebih lama. Namun, karena mereka terlalu sering menggunakan komputer, sekolah sempat melarang mereka mengaksesnya untuk sementara waktu. Tapi hal itu justru membuat Bill semakin bersemangat. Ia jadi makin penasaran dan ingin tahu lebih banyak tentang cara kerja komputer. Setelah beberapa waktu, sekolah mengizinkan mereka kembali menggunakan komputer dengan syarat mereka membantu memperbaiki beberapa bug, kesalahan program di sistem sekolah. Tugas itu malah membuat Bill semakin mahir dalam pemrograman. Dari pengalaman ini, Bill belajar hal penting, bahwa rasa ingin tahu dan kegigihan bisa membuka banyak peluang. Ia tidak hanya bermain dengan komputer, tapi benar-benar mencoba memahami logika di baliknya. Di usia remaja, ia sudah mulai bisa membuat program kecil yang bisa menjalankan perintah sederhana. Pertemuan dengan komputer di Lakeside School inilah yang menjadi awal dari perjalanan panjang Bill Gates di dunia teknologi.
Ia belum tahu waktu itu bahwa hobinya yang satu ini akan membawanya menjadi salah satu orang paling berpengaruh di dunia. Tapi satu hal pasti, sejak saat itu, Bill tahu bahwa komputer akan menjadi bagian besar dalam hidupnya. Di Lakeside School, selain menemukan komputer, Bill Gates juga menemukan seorang sahabat yang sangat penting dalam hidupnya, Paul Allen. Paul sedikit lebih tua dari Bill, tapi mereka berdua punya minat yang sama. Sama-sama terobsesi dengan komputer. Paul dan Bill sering menghabiskan waktu berjam-jam di ruang komputer sekolah. Mereka berdua suka bereksperimen, mencoba membuat program baru, dan kadang iseng mencari tahu bagaimana sistem komputer bekerja dari dalam. Karena saat itu komputer masih merupakan hal baru, hampir semua hal harus mereka pelajari sendiri. Tidak ada buku panduan yang lengkap, dan internet pun belum ada. Jadi mereka belajar dari rasa penasaran dan coba-coba. Mereka berdua juga sama-sama memiliki pemikiran yang jauh ke depan. Ketika kebanyakan orang menganggap komputer hanya alat mahal untuk perusahaan besar, Bill dan Paul sudah berpikir bahwa suatu hari nanti komputer bisa dipakai oleh semua orang, di rumah, di sekolah, bahkan untuk hiburan. Pikiran itu mungkin terdengar aneh di tahun 1970-an, tapi mereka benar-benar mempercayainya. Selain belajar di sekolah, Bill dan Paul juga bergabung dengan kelompok kecil bernama Lakeside Programmers Club. Klub ini dibuat oleh beberapa siswa yang suka komputer, dan tugas mereka salah satunya adalah membantu sekolah menemukan cara terbaik menggunakan komputer yang mereka miliki. Di sini, Bill dan Paul mulai belajar bekerja dalam tim dan mengembangkan program yang lebih rumit. Tidak lama kemudian, mereka mulai mendapat kesempatan pertama menghasilkan uang dari kemampuan mereka. Sebuah perusahaan lokal memberi mereka proyek untuk membuat sistem komputer yang bisa mencatat data lalu lintas di kota Seattle. Meskipun masih remaja, Bill dan Paul berhasil membuat program sederhana yang bisa menghitung jumlah mobil yang lewat. Proyek itu memberi mereka pengalaman nyata dan kepercayaan diri bahwa kemampuan mereka bisa berguna di dunia nyata. Selain bekerja sama, Bill dan Paul juga saling melengkapi. Paul dikenal lebih tenang dan suka berpikir jangka panjang, sementara Bill lebih cepat, ambisius, dan kompetitif. Kadang mereka berdebat keras, tapi selalu dengan tujuan yang sama, mencari solusi terbaik. Persahabatan mereka dibangun atas dasar semangat belajar dan keinginan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Seiring waktu, hubungan mereka semakin kuat. Mereka sering bermimpi bersama tentang masa depan komputer. Paul yakin bahwa komputer pribadi, personal computer, akan menjadi hal besar suatu hari nanti, dan Bill sangat setuju. Mereka pun mulai membayangkan untuk mendirikan perusahaan software sendiri, perusahaan yang bisa membuat program untuk komputer di seluruh dunia. Pada saat itu, mereka mungkin masih remaja biasa dengan pakaian sekolah dan rambut acak-acakan. Tapi di balik semua itu, mereka sedang menyiapkan langkah pertama menuju sesuatu yang luar biasa, lahirnya Microsoft. Setelah lulus dari Lakeside School, Bill Gates melanjutkan pendidikannya ke Universitas Harvard pada tahun 1973. Harvard adalah salah satu universitas terbaik di dunia, dan hanya orang-orang dengan kemampuan luar biasa yang bisa masuk ke sana. Tidak heran, Bill termasuk salah satu siswa yang paling pintar di angkatannya. Di Harvard, Bill mengambil jurusan hukum, mengikuti jejak ayahnya yang seorang pengacara. Tapi, meskipun kuliah di jurusan hukum, pikirannya sering kali melayang ke dunia komputer. Isa masih sangat tertarik dengan teknologi, dan sering menghabiskan waktu di laboratorium komputer kampus. Di kampus, Bill dikenal sebagai mahasiswa yang tidak biasa. Ia jarang menghadiri semua kelas, tapi ketika ujian tiba, nilainya selalu tinggi. Ia punya cara belajar yang unik. Bukan menghafal, tapi benar-benar memahami logika dari setiap pelajaran. Banyak teman kuliahnya kagum dengan kecerdasan Bill. Salah satu hal yang paling menarik di Harvard adalah, disinilah Bill kembali bertemu dengan Paul Allen. Meskipun Paul tidak kuliah di Harvard, ia bekerja di perusahaan komputer, mereka tetap sering bertemu dan berdiskusi. Paul sering datang ke kampus membawa majalah atau berita terbaru tentang dunia komputer. Suatu hari pada tahun 1975, Paul menunjukkan sebuah majalah bernama Popular Electronics. Di halaman depannya ada artikel tentang Altair 800, sebuah komputer kecil yang baru saja diluncurkan. Komputer itu berbeda dari komputer besar yang biasa mereka kenal. Ukurannya kecil dan bisa digunakan oleh perorangan. Saat melihat artikel itu, Paul dan Bill langsung merasa ini adalah kesempatan besar. Mereka sadar bahwa inilah masa depan yang selama ini mereka bayangkan, komputer pribadi yang bisa digunakan siapa saja. Tanpa berpikir panjang, mereka mulai membuat program perangkat lunak, software, yang bisa dijalankan di komputer Altair Bill,
dan Paul bekerja keras selama berminggu-minggu, menulis kode program dari nol. Akhirnya mereka berhasil membuat program bernama Basic untuk Altair. Saat mereka mendemokannya kepada pembuat Altair, hasilnya sangat mengesankan. Pihak perusahaan kagum, dan ini menjadi langkah pertama Bill dan Paul masuk ke dunia bisnis komputer sesungguhnya. Momen itu juga menjadi titik balik besar dalam hidup Bill Gates. Ia mulai berpikir serius tentang masa depannya. Ia tahu kalau tetap kuliah di Harvard, mungkin ia akan jadi pengacara atau dosen hukum. Dapat ako mengikuti panggilan di dunia komputer. Ia bisa menciptakan sesuatu yang jauh lebih besar. Akhirnya, setelah mempertimbangkan semuanya, Bill mengambil keputusan besar. Ia keluar dari Harvard untuk fokus mengembangkan bisnis software bersama Paul Allen. Keputusan ini tentu membuat orang tuanya terkejut, karena Harvard adalah universitas impian banyak orang, tapi Bill yakin dengan pilihannya. Ia pernah berkata, "Aku bisa kembali ke Harvard kapanpun, tapi kesempatan seperti ini belum tentu datang 2 kali." Dengan semangat dan keyakinan itu, Bill dan Paul pun memulai babak baru dalam hidup mereka, membangun perusahaan yang kelak akan dikenal seluruh dunia, Microsoft. Setelah sukses membuat program untuk komputer Altair 88800, Bill Gates dan Paul Allen mulai menyadari bahwa dunia komputer akan berkembang sangat cepat. Mereka melihat masa depan di mana setiap orang bisa memiliki komputer sendiri di rumah, bukan hanya perusahaan besar atau universitas. Dari sinilah muncul sebuah ide besar, membangun perusahaan software yang bisa menyediakan program untuk komputer pribadi. Software adalah otak yang membuat komputer bisa digunakan. Tanpa software, komputer hanyalah kotak kosong. Bill dan Paul ingin menjadi pihak yang menyediakan otak itu. Pada tahun 1975, mereka resmi mendirikan perusahaan bernama Microsoft, singkatan dari Micro Computer Software. Nama itu mereka pilih karena mereka ingin membuat perangkat lunak, software, untuk komputer mikrokomputer, yaitu komputer pribadi yang sedang mulai populer. Awalnya, perusahaan mereka sangat kecil. Mereka bahkan belum punya kantor tetap. Bill dan Paul bekerja dari kamar kecil dan sering berpindah-pindah tempat. Tapi semangat mereka sangat besar. Bill bertanggung jawab di bagian teknis dan pemrograman, sementara Paul mengurus hal-hal bisnis dan strategi. Salah satu proyek besar pertama mereka adalah membuat versi bahasa pemrograman Basic untuk komputer Altair. Program ini memungkinkan pengguna untuk menulis perintah ke komputer dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti. Hasilnya sukses besar. Banyak pengguna komputer yang membeli software buatan mereka, namun perjalanan mereka tidak selalu mulus. Di awal berdirinya Microsoft, mereka sempat menghadapi masalah pembajakan software. Banyak orang menyalin program mereka tanpa izin. Bill bahkan sempat menulis surat terbuka kepada pengguna komputer, mengingatkan bahwa membajak software sama saja seperti mencuri. Surat itu menunjukkan bahwa sejak awal, Bill sangat serius dalam membangun bisnis yang profesional. Meski masih muda, Bill baru berusia sekitar 20 tahun, ia sudah punya visi yang sangat jelas. Ia sering berkata kepada Paul bahwa suatu hari nanti akan ada komputer di setiap meja dan di setiap rumah yang menjalankan software dari Microsoft. Kalimat itu menjadi visi besar yang memandu langkah mereka bertahun-tahun ke depan. Microsoft kemudian mulai berkembang. Mereka terus membuat software untuk berbagai jenis komputer pribadi. Karena kualitas kerja dan ketekunan mereka, banyak perusahaan komputer mulai tertarik untuk bekerja sama dengan Microsoft. Pada tahun-tahun awal, Bill dikenal sangat perfeksionis. Ia sering memeriksa langsung kode yang ditulis oleh karyawannya, bahkan memperbaikinya sendiri jika ada kesalahan. Ia juga bekerja sampai larut malam hampir setiap hari. Bagi Bill, bekerja bukan sekadar mencari uang, tapi karena ia benar-benar menyukai apa yang ia lakukan. Dari usaha kecil yang dimulai oleh 2 sahabat muda, Microsoft perlahan tumbuh menjadi perusahaan yang semakin dikenal. Mereka belum tahu seberapa besar dampaknya nanti, tapi satu hal pasti, ide sederhana yang lahir di kamar kecil itu akan menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah teknologi dunia setelah keberhasilan kecil bersama Paul Allen. Setelah membuat software untuk komputer Altair, Bill Gates mulai menyadari bahwa dunia komputer pribadi akan menjadi hal besar di masa depan. Ia merasa ini adalah momen penting yang tidak boleh dilewatkan. Namun, di sisi lain, ia masih tercatat sebagai mahasiswa di Universitas Harvard, salah satu kampus paling bergengsi di dunia. Banyak orang bermimpi bisa kuliah di sana, tapi Bill justru merasa pikirannya sudah tidak sepenuhnya di kampus lagi. Setiap kali ada ide tentang komputer atau software, ia lebih bersemangat membahasnya daripada mengikuti pelajaran hukum yang ia ambil.
Bill sering berdiskusi panjang dengan Paul Allen tentang masa depan teknologi. Mereka berdua yakin bahwa komputer akan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, bukan hanya alat kerja di perusahaan. Mereka ingin menjadi bagian dari perubahan besar itu. Akhirnya, pada tahun 1975, Bill Gates membuat keputusan besar. Ia keluar dari Harvard untuk fokus membangun perusahaan bersama Paul Allen. Keputusan ini tidak mudah. Banyak orang, termasuk keluarganya, awalnya khawatir. Harvard adalah universitas yang sangat bergengsi, dan meninggalkannya dianggap hal yang gila. Namun Bill punya keyakinan kuat. Ia percaya bahwa peluang besar tidak datang dua kali. Dalam pandangannya, kuliah bisa dilakukan kapan saja, tapi kesempatan untuk ikut membangun masa depan komputer mungkin hanya datang sekali seumur hidup. Dengan restu dari orang tuanya yang akhirnya memahami keputusannya, Bill pindah ke Albuquerque, New Mexico, tempat perusahaan yang membuat komputer Altair berada. Di sanalah ia dan Paul mulai membangun Microsoft secara lebih serius. Di awal perjalanan mereka, kehidupan tidak mudah. Mereka bekerja di kantor kecil dengan perlengkapan seadanya. Bill dan Paul sering bekerja sampai larut malam, bahkan kadang hanya tidur beberapa jam saja. Mereka menulis kode, memperbaiki bug, dan menghubungi calon klien sendiri. Tapi semangat mereka tidak pernah padam, karena mereka benar-benar percaya pada apa yang sedang mereka lakukan. Bill dikenal sebagai orang yang sangat fokus dan disiplin. Ia tidak mudah puas, dan selalu ingin membuat software yang lebih baik dari sebelumnya. Sifat perfeksionisnya ini kadang membuat suasana kerja tegang, tapi hasilnya selalu bagus. Ia juga mulai membentuk tim kecil yang terdiri dari orang-orang yang sama-sama menyukai komputer. Lambat laun, hasil kerja keras mereka mulai terlihat. Microsoft mulai dikenal sebagai pembuat software yang handal dan inovatif. Bill merasa keputusannya meninggalkan Harvard adalah langkah terbaik dalam hidupnya. Ia tidak menyesal sedikit pun, karena ia tahu bahwa ia sedang menjalani mimpinya sendiri. Bertahun-tahun kemudian, keputusan berani itu terbukti benar. Microsoft berkembang pesat dan menjadi perusahaan penting di dunia komputer. Bahkan, Harvard sendiri akhirnya memberikan gelar kehormatan kepada Bill Gates sebagai bentuk pengakuan atas pencapaiannya. Dari kisah ini, kita bisa belajar bahwa kadang mengikuti kata hati dan berani mengambil risiko bisa membawa kita ke jalan yang luar biasa, asalkan disertai dengan kerja keras dan keyakinan yang kuat. Setelah Bill Gates memutuskan untuk meninggalkan Harvard dan fokus membangun Microsoft, perusahaan kecil yang ia dirikan bersama sahabatnya, Paul Allen, mulai berkembang pesat. Dari awal yang sederhana di sebuah kantor kecil di kota Albuquerque, kerja keras mereka perlahan-lahan mulai membuahkan hasil. Microsoft pada awalnya hanya membuat bahasa pemrograman basic untuk komputer Altair. Tapi Bill Gates tahu, jika ingin bertahan lama, mereka harus berinovasi dan melihat peluang baru. Ia selalu berpikir jauh ke depan. Bukan hanya tentang apa yang dibutuhkan sekarang, tapi juga apa yang akan dibutuhkan orang di masa depan. Pada tahun-tahun berikutnya, muncul berbagai perusahaan baru yang membuat komputer pribadi, PC. Salah satu yang paling besar adalah IBM, perusahaan komputer ternama asal Amerika. IBM ingin membuat komputer pribadi untuk dijual ke masyarakat luas, tapi mereka membutuhkan sistem operasi, software utama, agar komputer itu bisa berjalan. Inilah peluang besar yang ditunggu Bill Gates. Microsoft kemudian menawarkan untuk menyediakan sistem operasi tersebut. Masalahnya, Microsoft belum punya sistem operasi sendiri saat itu. Namun Bill tidak menyerah. Ia menemukan perusahaan kecil lain yang sudah memiliki sistem operasi bernama QDOS, Quick and Dirty Operating System. Microsoft kemudian membeli lisensinya, mengubah dan memperbaikinya, lalu menamainya MS-DOS, Microsoft Disk Operating System. Ketika IBM meluncurkan komputer pribadi pertamanya pada tahun 1981, sistem operasi yang digunakan adalah MS-DOS dari Microsoft. Produk itu menjadi sangat sukses. Karena kesepakatan lisensi yang dibuat Bill Gates, Microsoft tetap memiliki hak atas MS-DOS, sehingga mereka bisa menjualnya ke perusahaan komputer lain juga. Ini adalah langkah bisnis yang sangat cerdas dan menjadi pondasi kekayaan besar Microsoft. Namun, Bill Gates tidak berhenti di situ. Ia tahu bahwa dunia komputer akan terus berubah. MS-DOS masih menggunakan perintah teks yang harus diketik satu persatu, dan tidak semua orang bisa memakainya dengan mudah. Bill ingin membuat komputer yang lebih ramah bagi pengguna biasa. Dari ide itulah lahir sistem baru bernama Windows. Windows memiliki tampilan antarmuka, interface, dengan jendela, icon, ke mouse, sehingga orang bisa menggunakan komputer hanya dengan mengklik, bukan mengetik perintah panjang. Versi pertama Windows dirilis pada tahun 1985,
Dan walau awalnya belum terlalu populer, dalam beberapa tahun kemudian, sistem ini menjadi standar di seluruh dunia. Kesuksesan Windows membuat Microsoft menjadi raksasa di dunia teknologi. Komputer yang menggunakan Windows mulai ada di mana-mana. Di kantor, sekolah, bahkan di rumah. Visi Bill Gates tentang komputer di setiap meja dan di setiap rumah akhirnya benar-benar menjadi kenyataan. Di balik kesuksesan itu, Bill tetap dikenal sebagai sosok yang sangat tekun dan disiplin. Ia sering bekerja hingga tengah malam, memeriksa kode yang dibuat oleh timnya, dan selalu ingin produk Microsoft sempurna sebelum dirilis. Ia juga sering menantang timnya untuk berpikir lebih kreatif dan berani berinovasi. Seiring berkembangnya Microsoft, jumlah karyawan mereka pun terus bertambah. Dari hanya beberapa orang di awal berdirinya, kini sudah ratusan bahkan ribuan. Banyak dari mereka yang terinspirasi oleh semangat kerja Bill yang tidak pernah menyerah dan selalu ingin memberikan yang terbaik. Microsoft tidak hanya mengubah kehidupan Bill Gates dan Paul Allen, tapi juga mengubah dunia. Berkat mereka, komputer menjadi sesuatu yang mudah diakses dan digunakan oleh siapa saja, bukan hanya oleh ahli teknologi. Dunia memasuki era digital, dan Microsoft menjadi salah satu penggeraknya. Bill Gates yang dulu hanyalah anak sekolah penasaran dengan komputer, kini menjadi tokoh penting dalam revolusi teknologi global. Ia berhasil membuktikan bahwa mimpi besar, jika disertai kerja keras dan keyakinan, bisa benar-benar mengubah dunia. Kesuksesan Microsoft membuat Bill Gates dikenal di seluruh dunia. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, Microsoft berubah dari perusahaan kecil menjadi raksasa teknologi. Produk-produk mereka, terutama Windows dan Microsoft Office, digunakan oleh jutaan orang di seluruh dunia, di sekolah, kantor, bahkan di rumah. Setiap kali Microsoft meluncurkan produk baru, jumlah pengguna komputer terus meningkat. Dan karena hampir semua komputer membutuhkan software dari Microsoft, perusahaan itu menghasilkan keuntungan yang luar biasa besar. Bill Gates, sebagai pendiri dan pemilik saham terbesar Microsoft, ikut merasakan hasil dari kerja kerasnya. Pada tahun 1987, di usia 31 tahun, ia resmi menjadi miliarder termuda di dunia. Kekayaannya terus bertambah seiring dengan pertumbuhan Microsoft yang semakin besar. Namun, yang menarik dari Bill adalah cara ia menjalani hidupnya. Meskipun kaya raya, Bill tidak hidup berlebihan. Ia dikenal sederhana. Ia masih suka makan di kantin karyawan, memakai pakaian biasa, dan mengendarai mobil yang tidak terlalu mewah. Ia lebih suka fokus pada pekerjaan dan inovasi daripada memamerkan kekayaannya. Di kantor, Bill dikenal sebagai bos yang cerdas tapi tegas. Ia sering memeriksa hasil kerja timnya dengan teliti. Kalau ada ide yang tidak masuk akal, ia akan langsung mengatakan itu salah, tanpa ragu. Tapi di sisi lain, ia juga sangat menghargai orang yang kreatif dan berani berpikir beda. Kepemimpinan Bill yang keras tapi visioner membuat Microsoft terus berkembang. Ia tidak hanya berpikir untuk membuat produk yang laku, tapi juga produk yang mempermudah hidup orang. Misalnya, ia ingin setiap orang bisa menulis, menghitung, atau membuat presentasi di komputer dengan mudah. Dari situlah muncul Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint, yang sekarang menjadi bagian dari Microsoft Office. Produk-produk ini sangat sukses dan menjadi standar di dunia kerja dan pendidikan. Hampir semua komputer di dunia menggunakan software dari Microsoft. Karena itulah, kekayaan Bill terus bertambah hingga akhirnya ia disebut sebagai orang terkaya di dunia selama bertahun-tahun, mengalahkan banyak pengusaha besar lainnya. Tapi, meskipun terkenal sebagai orang terkaya, Bill tidak sombong. Ia sering mengatakan bahwa uang hanyalah alat, bukan tujuan utama hidupnya. Ia percaya bahwa kesuksesan bukan hanya tentang menjadi kaya, tapi juga tentang bagaimana bisa memberi manfaat bagi orang lain. Di tengah kesibukannya sebagai CEO Microsoft, Bill mulai berpikir lebih dalam tentang masa depan. Bukan hanya masa depan teknologi, tapi juga masa depan manusia. Ia mulai menyadari bahwa masih banyak orang di dunia yang hidup dalam kemiskinan, tidak punya akses ke pendidikan, atau menderita karena penyakit yang bisa dicegah. Pikiran inilah yang kelak akan mengubah arah hidupnya. Setelah puluhan tahun membangun Microsoft dan menjadi orang paling berpengaruh di dunia teknologi, Bill Gates mulai memikirkan cara untuk mengembalikan kebaikan kepada dunia. Dari sini, perjalanan hidupnya akan memasuki babak baru, bukan lagi sebagai pengusaha teknologi, tapi sebagai dermawan yang ingin membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Setelah bertahun-tahun memimpin Microsoft dan menjadi orang terkaya di dunia, Bill Gates mulai memikirkan hal yang lebih besar dari sekadar bisnis dan uang. Ia melihat bahwa di luar sana masih banyak orang yang hidup dalam kesulitan.
Ada yang tidak punya akses ke pendidikan, air bersih, atau bahkan pengobatan dasar. Meskipun karirnya di Microsoft sangat sukses, Bill merasa bahwa tugasnya belum selesai. Ia ingin menggunakan sebagian dari kekayaannya untuk membantu orang lain. Bersama istrinya saat itu, Melinda Gates, ia mendirikan sebuah lembaga amal besar bernama Bill and Melinda Gates Foundation pada tahun 2000. Tujuan utama yayasan ini adalah meningkatkan kualitas hidup manusia di seluruh dunia, terutama di negara-negara berkembang. Mereka fokus pada 3 hal besar: kesehatan, seperti membantu menyediakan vaksin dan obat untuk penyakit berbahaya; pendidikan, agar anak-anak di seluruh dunia bisa bersekolah dan punya masa depan yang lebih baik; kesejahteraan, seperti membantu keluarga miskin agar bisa hidup lebih layak. Salah satu program besar yang dijalankan yayasan ini adalah membantu memerangi penyakit seperti malaria, polio, dan HIV/AIDS. Bill dan Melinda bekerja sama dengan berbagai organisasi internasional, termasuk WHO dan UNICEF, untuk menyediakan vaksin gratis bagi anak-anak di negara-negara miskin. Selain itu, Bill Gates juga sangat peduli pada pendidikan dan teknologi. Ia percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk mengubah hidup seseorang. Melalui yayasannya, ia memberikan banyak beasiswa, buku, dan perangkat komputer ke sekolah-sekolah di seluruh dunia agar anak-anak bisa belajar dengan lebih baik. Perlahan-lahan, citra Bill Gates berubah di mata dunia. Ia tidak lagi hanya dikenal sebagai pendiri Microsoft atau orang terkaya di dunia, tapi juga sebagai tokoh kemanusiaan yang berusaha membuat dunia lebih adil dan seimbang. Banyak orang mengagumi sikap rendah hatinya dan keputusannya untuk menyumbangkan sebagian besar hartanya untuk membantu orang lain. Pada tahun 2010, Bill Gates bersama sahabatnya, Warren Buffett, meluncurkan kampanye bernama The Giving Pledge. Melalui kampanye ini, mereka mengajak para miliarder di dunia untuk menyumbangkan setidaknya setengah dari kekayaannya untuk tujuan sosial dan kemanusiaan. Banyak orang kaya terkenal kemudian ikut bergabung, terinspirasi oleh semangat Bill dan Buffett. Walaupun sudah tidak menjadi CEO Microsoft, Bill masih aktif memberi saran dan terlibat dalam dunia teknologi. Tapi fokus utamanya kini adalah pada kegiatan sosial. Ia sering bepergian ke berbagai negara untuk melihat langsung bagaimana bantuan dari yayasannya digunakan. Ia juga sering berbicara di konferensi internasional untuk membahas kesehatan global, perubahan iklim, dan masa depan energi bersih. Bill Gates juga terus belajar hal-hal baru. Ia gemar membaca buku setiap hari dan sering berbagi rekomendasi buku yang menurutnya bisa mengubah cara seseorang berpikir tentang dunia. Semakin tua, Bill semakin yakin bahwa kesuksesan sejati bukan diukur dari seberapa banyak uang yang dimiliki, tapi seberapa besar dampak yang bisa kita berikan kepada orang lain. Ia percaya bahwa setiap orang, sekecil apapun perannya, bisa membantu membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik. Dari seorang anak yang penasaran dengan komputer di sekolah, menjadi pendiri perusahaan raksasa, hingga menjadi dermawan yang membantu jutaan orang. Perjalanan Bill Gates menunjukkan bahwa hidup tidak hanya soal kesuksesan pribadi, tapi juga tentang bagaimana kita bisa berbagi untuk kebaikan bersama. Kini, nama Bill Gates dikenal di seluruh dunia, bukan hanya sebagai pendiri Microsoft, tapi juga sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah modern. Perjalanannya dari seorang anak yang penasaran dengan komputer hingga menjadi pengusaha sukses dan dermawan besar menjadi inspirasi bagi jutaan orang. Meski sudah tidak lagi memimpin Microsoft secara langsung, Bill tetap aktif di berbagai bidang. Ia banyak menghabiskan waktunya untuk menjalankan Bill and Melinda Gates Foundation, berbicara di forum-forum internasional, dan mendorong para pemimpin dunia untuk fokus pada isu-isu penting, seperti kesehatan global, pendidikan, dan perubahan iklim. Salah satu hal yang membuat banyak orang kagum pada Bill adalah cara berpikirnya yang selalu positif dan terbuka terhadap masa depan. Ia percaya bahwa dunia akan terus menjadi tempat yang lebih baik jika manusia mau belajar, berinovasi, dan bekerja sama. Ia sering mengatakan bahwa teknologi seharusnya digunakan untuk memecahkan masalah manusia, bukan menambah masalah baru. Bill Gates juga dikenal sebagai pembelajar sejati. Meskipun sudah sukses, ia tidak pernah berhenti belajar. Ia membaca hampir setiap hari, mulai dari buku sains, ekonomi, sejarah, hingga novel. Ia percaya bahwa membaca adalah cara terbaik untuk memperluas wawasan dan memahami dunia. Dalam banyak wawancara, Bill sering berbagi daftar buku favoritnya, dan mengatakan bahwa membaca adalah kebiasaan yang paling berharga dalam hidupnya.
Selain dikenal sebagai pengusaha dan dermawan, Bill juga menjadi sumber inspirasi bagi generasi muda. Ia sering berbicara kepada pelajar dan mahasiswa di berbagai negara, memberikan nasihat sederhana namun bermakna, seperti jangan takut gagal. Dari kegagalan, kita belajar hal-hal yang tidak akan pernah kita pelajari dari kesuksesan. Kesuksesan itu bukan soal seberapa cepat kamu berhasil, tapi seberapa lama kamu bisa bertahan untuk terus berusaha. Hidup Bill Gates juga mengajarkan banyak pelajaran penting. Ia menunjukkan bahwa kesuksesan tidak datang secara instan, tapi melalui rasa ingin tahu, kerja keras, keberanian, dan ketekunan. Ia juga membuktikan bahwa ketika seseorang sudah mencapai kesuksesan, langkah terbaik berikutnya adalah berbagi kepada orang lain. Kini, di usianya yang lebih dari 60 tahun, Bill Gates masih aktif bekerja, membaca, dan berbicara tentang masa depan dunia. Ia tidak mengejar kekayaan pribadi lagi, melainkan ingin memastikan bahwa teknologi dan ilmu pengetahuan benar-benar digunakan untuk membantu umat manusia. Warisan terbesar Bill Gates bukan hanya Microsoft, tetapi juga pemikirannya dan teladannya. Ia telah menunjukkan kepada dunia bahwa siapapun, tidak peduli dari mana asalnya, bisa mencapai hal besar jika memiliki semangat belajar dan tidak takut bermimpi. Bagi banyak orang, Bill Gates bukan hanya seorang pengusaha sukses, tapi juga simbol dari kecerdasan, kerja keras, dan kebaikan hati. Dari seorang remaja yang jatuh cinta pada komputer, menjadi pemimpin global yang mengubah cara manusia hidup dan bekerja. Perjalanan hidup Bill Gates membuktikan bahwa satu orang bisa benar-benar mengubah dunia. Pesan dari kisah Bill Gates, jika kamu lahir miskin itu bukan salahmu, tapi jika kamu meninggal miskin, itu salahmu sendiri. Bill Gates pesan ini bukan berarti setiap orang harus menjadi kaya, tapi bahwa setiap orang punya kesempatan untuk berusaha, belajar, dan berkembang. Bill Gates adalah contoh nyata bahwa mimpi besar dan kerja keras bisa membawa perubahan besar, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk seluruh dunia.